Kepikiran apa coba buat beli handphone ini? Jadi ini adalah Google Pixel 7 Pro yang rame dibicarakan orang-orang. Ya reviewer sih, nggak orang-orang biasa. Dan kenapa lu bisa beli handphone ini gitu? Aneh sebenarnya cuy. Ini barang nggak dijual di Indonesia. Lu cuma bisa beli barang ini di luar negeri dan lu perlu daftarin emailnya pas bawa ke Indonesia. Atau kalau nggak mau ribet ya tinggal beli aja di Studio Ponsel, ya cek aja di Tokopedia. Oke? Tapi ya, ini memang handphone yang bagus sebenarnya. Bagus banget buat lu yang memang ngincer flagship terbaik dari sebuah handphone Android. Tanpa gimmick yang macam-macam, to the point seperti apa yang Android pengen gitu. Ya karena kan Android di-develop bareng Google juga. Jadi kalau ada update Android ya handphone ini yang jadi contohnya. Dan gak cuma kayak handphone ini doang yang di-develop, tapi selamat datang di channelnya Anteh dengan gue Ali. Dan di channel ini adalah channel teknologi yang suka bahas barang-barang racun. Ya gue tahu ini racunnya mahal. Ya intinya subscribe aja dulu ke channel ini kalau kalian suka. Dan pastiin juga kontribusi kalian dibutuhkan juga nih buat channel ini dengan cara komen tentang produknya kali ini. Oke? By the way, kalau kalian gak suka pembahasan kayak gue sekarang ini, silahkan aja cek short kita. Lumayan nguji emosi kalian. Kita kembali lagi bahas si Pixel 7 Pro nya ini. Dan sebenarnya handphone ini yang dijual sekitar 17 jutaan, menurut gue ini handphone yang sangat tidak worth it kalau lu udah punya Google Pixel 6 generasi sebelumnya. Karena ya peningkatan untuk sebuah handphone yang minim dari kata gimmick ini nggak memiliki peningkatan yang signifikan sebenarnya. Seriusan. Tapi kalau lu belum punya dan pengen beli ya, serta buat ngurus surat-suratnya biar bisa dipakai di Indonesia, ini menarik banget. Kayak dari desainnya, ini one and only handphone dengan bumper kamera yang aneh, tapi gue suka banget semenjak Pixel 6 ya. Karena walaupun aneh, dia menghorizon gitu ya bentuk kameranya, tapi ini kelihatan simple, minimalis, dan gengsinya tetap dapet cuy ketika lu pakai di perkumpulan anak orang kaya atau kumpulan anak nerd gitu cuy. Bentuk handphonenya premium banget. Lu genggam jelas lu lagi pakai handphone mahal, jadi nggak rugi sih dari segi desainnya. Depan belakang pakai Corning Gorilla Victus, lebih aman juga. Terus sampingnya juga udah rounded pula, dipakai tangan sendiri masih nyaman pegangnya. Walaupun dimensinya ini nggak kecil. Sama desain layarnya memang sudah wajar kalau ini adalah sebuah HP flagship. 6,7 inci panel OLED LTPO di resolusi 2K dengan smooth display 120Hz serta brightness-nya yang up to 1500 nits peak-nya, dan juga support HDR pula. Dan untuk kamera sistem punch hole-nya doang, ini simple, minimalis, dan fungsinya udah bisa dipakai apa aja. Dan memang gue pakai ini buat nonton YouTube, itu tuh rasanya beda banget dibanding pakai handphone yang biasa aja. Ya mungkin sekedar sugesti aja sih. Dan speakernya juga walaupun ya memang nggak serasa ini belum bisa ngalahin ROG Phone 6, tapi sekedar dibandingin dengan iPhone gue sendiri, ini punya volume yang lebih menggelegar serta juga suara stereonya yang udah pas cuy. Buat spesifikasi, Pixel 7 Pro juga sudah menggunakan brand new SoC-nya dari Google, yaitu Tensor G2. Chipset yang memang punya teknologi AI lebih baik, lalu RAM-nya 12GB dan juga storage-nya itu memiliki di 256GB. Dan udah Android 13 out of the box-nya. Dan juga buat multitasking, ini jelas banget enak, gak berat sama sekali dengan tampilan yang basic. Gak neko-neko standar Android ya. Ini sih kalau lu memang terganggu dengan perintilan-perintilan yang ada di Android lainnya, ini jawaban buat lu. Cuma memang si Tensor G2 dan juga ekosistem di dalamnya pun ini belum bisa mendapatkan skor benchmark yang setara dengan kompetitornya. Kayak tentu aja dia ini masih punya skor di angka 780 ribuan. Geekbench singlenya dapat di 1000-an serta multinya di 2600-an. Dan juga untuk 3D Mark skornya angkanya itu dapat di 6300-an untuk wildlife-nya serta slingshot-nya itu dapat di 9600-an. Dan yang terakhir di GFX Bench Aztec Ruins OpenGL dapat di 67 fps, Vulkan di 63 fps, Car Chase
of screen-nya dapat 57 fps dan Manhattan 3,2-nya itu di 82 fps, serta yang terakhir T-Rex of screen-nya dapat di 226 fps. Ya nggak gila-gila banget memang cuy. Dan ini wajar banget, tapi sekali lagi kalau lu OS-nya ini nggak pakai UI yang macem-macem serta nggak ada bloatware-nya, ini lancar, bener-bener kebangetan lancar ya. Bahkan untuk resolusi 2K-nya sendiri juga lancar banget di 120 Hz-nya untuk multitasking. Kalau buat main game kita tes cuma pakai buat Genshin aja, ini ya performanya so-so lah ya, nggak outstanding. Defaultnya dapat di settingan low 30 fps aja, dan di settingan ini standar banget dapat fps cap-nya yaitu di 30 fps. Sedangkan kalau di settingan rata kanan, grafis highest-nya di 60 fps, itu bisa dapat rata-ratanya di 30 sampai 42 fps. Kalau di settingan smooth 60 fps, ini bisa dapat rata-rata di 50 sampai 57 fps. Tapi jangan lupa untuk bermain di 15 menit, handphone ini cuma makan baterai sebesar 5%-an doang, serta untuk suhunya di sini juga menarik. Panasnya itu cuma 37 derajat untuk di bagian layar, bagian depan handphonenya. Tapi kalau bagian belakang di area SoC-nya ini lumayan hangat, bisa sampai 43 derajat Celcius. Memang ini nggak dikhususkan untuk main game, tapi kalau lo mau main game berat di handphone ini sih ini diwajibin pakai case atau kipasin aja biar aman ya. Cuma tetap nih ada dampaknya di permainannya ini, performanya otomatis menurun ketika handphone ini berada di suhu 40 derajat Celcius ke atas. Kayak tadi aja di settingan rata kanan di Genshin ini sebenarnya itu bisa nyentuh sampai 50 fps-an, tapi nggak stabil cuy pas suhunya naik. Agak sedikit payah memang untuk di si pendingin si handphonenya ini. Buat kamera, handphone ini jelas banget salah satu juaranya di jajaran flagship Android. Terbaik dengan setup triple kamera utamanya di 50 megapiksel standar, 12 megapiksel ultrawide, serta 48 megapiksel telefoto kameranya. Dan juga untuk kamera depannya memiliki di resolusi 10,8 megapiksel cuy. Hasilnya hampir sempurna di segala sektor. Lo bisa lihat aja dari kamera standar ultrawide sampai telefotonya ini masih punya detail yang bagus di masing-masing sektornya, terlebih untuk di area yang punya cahaya cukup. Bahkan untuk di kamera yang di keadaannya kurang cahaya pun ini masih bisa diproses dengan sangat rapih yang menunjukkan hasil gambar yang nggak burik. Cuma memang handphone ini sangat-sangat mengandalkan performa AI untuk memprosesing hasilnya jadi lebih bagus. Dan AI-nya ya does the job dengan sangat baik, gak asal. Gua suka banget sama hasil dari handphone ini. Serta untuk kameranya buat video pun ini sangat rapi cuy. Hasilnya kamera stabilizer yang memang gak sesempurna iPhone 14 Pro Max, tapi ini hasilnya tuh gak terlalu wobble apalagi jitter. Terus juga buat mic-nya udah jelas banget dia punya voice enhancer pula. Ya ini sih ya paket kamera handphone yang memang bisa nyaingin si iPhone sih. Dan memang Pixel dari dulu selalu head to headnya sama si iPhone untuk kameranya. Ini gue pakai kamera depannya Pixel 7 Pro, dia di 4K. Dia nggak ada stabilizer settingannya, cuman dia ada voice enhancement. Jadi ini kayak gue lagi di jalan, harusnya suara gue lebih oke kalau misalkan teknologi yang bekerja ya, oke. Buat baterai ini udah aman ya, dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 30 watt serta bisa charge via wireless. Ya kalau buat ketahanannya ini sehari pakai masih aman banget, dan kita pakai secara intensif juga ini masih oke. Cuma kalau pakai chargeran kita yang pakai chargeran GAN 60 watt, kita charge bisa QC, kita charge dari kosong ke fullnya ini itu membutuhkan waktu sekitaran hampir 3 jam ya. Tapi ya sekali lagi ini bukan harus jadi patokan buat kalian juga untuk waktu pengecasan casnya. So memang video ini gua nggak full review handphonenya ini, lebih ke testimoninya aja karena udah banyak juga yang bahas serta permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu soal handphone ya. Begitu sih, jadi gue agak malas aja sebenarnya buat bahas si Pixel 7 Pro ini. Tapi memang handphone ini nggak ada masalah. Kalau lu tertarik buat explore lagi si handphonenya, handphone yang mirip gimmick ini bener-bener bisa menawarkan banyak hal yang nggak bisa lu dapat dari Android lainnya. Bahkan fitur kameranya sendiri lu masih bisa explore banyak banget dan nggak perlu takut kalau fitur itu jelek, karena memang dari segi sistemnya hulu ke hilirnya ini Pixel tuh bener-bener udah optimal. Dan ada beberapa hal yang bikin gue kurang serak juga sih sama handphone satu ini. Pertama, handphone ini ya nggak bisa masuk Indonesia secara resmi.
Jadi buat pembeliannya ya cukup diberikan resiko besar saat menggunakan handphone ya. Bukan soal emailnya, lebih ke after salesnya. Terus juga untuk handphone ini gua rasa Google agak mulai bingung mau bermain kemana gitu. Karena kalau dia mau stand out sebagai handphone Android terbaik, gue bisa katakan kalau Pixel tetap seperti ini cara mainnya, dia itu tidak bisa compete dengan Android lainnya. Ya makin lama makin jadi badut si Pixel yang ini. Sama, kalau mau dibandingkan ke Apple, ya persis kayak ke Androidnya juga. Kalau nggak ada improve gila untuk si Pixel ini ataupun Pixel next gen-nya, ya udahlah tinggal nama aja sebentar lagi ya, karena Pixel 6 bagus, promising buat nantang si iPhone, tapi ke Pixel 7 ya jadi gen barunya Pixel 6 aja agak abu-abu orang nilainya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi memang sekali lagi kalau lu pengen ngerasain bagus ya handphone Pixel, ini boleh banget lo coba. Gak bakalan kecewa juga karena rasa flagship Android ini ada semua di handphone ini. Seriusan cuy. Jadi ini ya, kalau lo disimpulin ya, gue suka handphone ini tapi sebenarnya belum sepenuh hati cuy pakainya. Kalian dapat nggak tuh maksudnya? Ya gitulah pokoknya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Google Pixel 7 Pro ya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh apa ya? Diskusi baru untuk bahan handphone ya. Dan jangan lupa pendapatannya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Semua linknya ada di deskripsi, dan terakhir sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.